wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Isfahani SAG SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP Negeri 101 Jakarta dalam aksi nyata modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan aksi nyata yang berhasil saya laksanakan untuk program modul 3.3. Sebelumnya saya telah berkonsultasi dan berdiskusi dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 101 Jakarta, Bapak Dr. Andes Yuni Supangat, SH MPD. Berikut petikan wawancara saya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan program yang telah saya rencanakan maupun yang sudah saya jalankan selama menjalani pendidikan guru penggerak ya Pak. Yang pertama untuk prakarsa perubahan, waktu itu sudah pernah dilaksanakan sholat tasbih ya Pak. Sholat tasbih yang itu rencananya mungkin bisa dilaksanakan sebulan sekali ya. Sebulan sekali setiap hari Jumat setelah jam pembiasaan sholat tasbih. Kemudian yang kedua itu saya rencananya bagi siswa yang buta huruf Al-Quran ya, setelah dites itu kan banyak ya Pak yang nggak bisa baca Al-Quran, itu rencananya ingin mendirikan klinik Al-Quran ya, jadi bagi siswa yang sama sekali nggak bisa baca Al-Quran akan diberikan dasar-dasar untuk mempelajari Al-Quran. Nah itu akan dilaksanakan rencananya setelah pulang sekolah ya. Itu juga mungkin nanti bisa dijadikan klub Pak. Oke, seperti Bapak pernah menyampaikan bahwa di sini terdiri dari beberapa ekskul, tapi ada juga klub-klub yang mungkin tidak ada pelatihnya karena kurang dana gini ya Pak, gitu. Mandiri gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga saya akan menjalankan program sebetulnya yang ini udah jalan Pak, namanya klub Saman atau klub Ratu Jaro ya. Di sini kan nggak ada pelatih khusus yang tari Saman atau Ratu Jaro. Nah kebetulan ada anak-anak yang kemarin waktu penampilan di acara pelepasan kelas 9, kemudian mereka juga sudah tampil di acara Maulid sama Isra Mi'raj. Nah saya ajak kelas 7 untuk mengikuti klub Saman atau klub Ratu Jaro, yang melatih adalah kakak-kakaknya yang kelas 8 itu. Nah, jadi tanpa pelatih yang khusus benar-benar itu, dan akhirnya alhamdulillah sudah berhasil tuh Pak. Yang kemarin udah tampil di acara Maulid ya, alhamdulillah bisa gitu. Nanti juga bisa dimanfaatkan juga buat ketika misalnya acara pelepasan atau acara-acara yang bersifat keagamaan. Nah itu hasil dari niat saya tuh klub Ratu Jaro. Kemudian yang program besarnya, insya Allah saya akan menjalankan program Roots Indonesia, itu program anti perundungan atau anti bullying. Nah itu sudah dimulai dari tahap anak-anak OSIS, saya ajak untuk mengikuti pelatihan di website Kemdikbud, di Puspeka Cerdas Berkarakter, Kemendikbud Ristek RI. Nah itu selama itu pelatihan daring selama 15 kali pertemuan ya mengenai program Roots. Itu benar-benar harus Pak, harus ngikutin, ada kuisnya, ada harus nonton videonya sampai full, nggak bisa di skip, semuanya harus nonton full semuanya. Nah itu program itu kemudian sampai anak-anak mendapatkan pelatihan 15 kali sampai mendapatkan sertifikat, dan mereka sudah lulus semua atau sudah dapat sertifikat semua. Nanti saya akan ingin menyampaikan untuk mendaftarkan melalui Kemdikbud di websitenya untuk mendaftarkan siswa di sini menjadi agen perubahan ya bagi mereka. Nah ini programnya benar-benar yang menimbulkan dampak untuk kepemimpinan murid, benar-benar itu. Jadi siswa sebagai agen perubahan. Nah kalau ini saya pilih anak-anak OSIS. Kemudian nanti guru-gurunya akan diberikan pelatihan juga sama seperti siswanya, 15 kali pertemuan, nanti akan difasilitasi oleh fasilitator nasional dari Kemdikbud atau dari Dinas Pendidikan. Jadi tahap pertamanya saya koordinasi dengan Bapak, kemudian nanti mungkin mendaftar
ke website Kemdikbud. Nah kalau di direstui sama mereka, nanti guru-guru kita yang akan dilatih fasilitator nasional. Ini yang kaitan dengan GP apa kaitan dengan OSIS? Ini guru penerapan, tapi nanti saya kaitkan sama OSIS sebagai agen perubahannya. Gitu ya Pak. Mohon izinnya nanti untuk program modul 33 itu saya akan menyampaikan itu ketika nanti lokal tujuh. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya berkonsultasi dengan kepala sekolah, saya mulai menjalankan aksi nyata modul 3.3. Terdapat 4 program yang saya laksanakan, yang terdiri dari 2 program besar, program utama, dan program pendamping atau program sekunder. Untuk program besar atau program utama, saya beri nama program Roots Indonesia, yaitu program anti perundungan di satuan pendidikan. Untuk program pendamping atau program sekunder, hasil prakarsa perubahan, terdapat 3 program yang saya jalankan. Yang pertama program sholat tasbih, yang kedua program klub klinik Al-Quran, dan yang ketiga klub tari saman atau Ratu Jarum. Untuk program besar atau program utama yang saya jalankan yaitu program Roots Indonesia, yaitu program anti perundungan di satuan pendidikan. Tujuan program Roots Indonesia adalah yang pertama membentuk agen perubahan untuk murid, yang kedua mengenali bentuk-bentuk perundungan, yang ketiga mencegah dan menangani masalah perundungan di satuan pendidikan, yang keempat membuat program atau kegiatan sekolah yang mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid, yang kelima mengelola, melatih, dan membentuk kepemimpinan murid, keenam menjadikan murid sebagai pusat pembelajaran, yang ketujuh mewujudkan elemen-elemen dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, mandiri, kreatif, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan gotong royong. Karakter lingkungan sekolah yang mendukung tumbuh kembangnya kepemimpinan murid. Yang pertama, lingkungan yang menyediakan kesempatan murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif, yaitu lingkungan sekolah yang mengembangkan kepemimpinan murid sebagai agen perubahan, membuat murid merasa aman dan nyaman untuk melapor, mengembangkan pola pikir positif, empati, dan saling menghargai, membangun kesadaran diri dan rasa tanggung jawab. Yang kedua, lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana, yaitu lingkungan sekolah yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial positif yang berbasis nilai-nilai kebajikan, mengajarkan nilai-nilai anti perundungan, mengembangkan komunikasi, kerjasama, dan saling menghormati, membangun empati dan kepedulian. Yang ketiga, lingkungan yang mengembangkan kepedulian dan kontribusi kepada masyarakat, yaitu lingkungan sekolah yang meningkatkan kesadaran sosial dan rasa tanggung jawab, dan mengembangkan keterampilan melayani dan sikap peduli. Mengenal dari dekat program Roots Indonesia. Tujuan diadakannya program Roots Indonesia, yang pertama mencegah perundungan dan kekerasan antar murid di sekolah. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif. Yang ketiga, mengembangkan karakter serta kepemimpinan murid. Karakter profil pelajar Pancasila yang dikembangkan oleh program Roots Indonesia adalah: yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur. Yang kedua, mandiri. Ketiga, kreatif. 4, gotong royong. 5, bernalar kritis. Dan keenam, berkebinekaan global. Deskripsi kegiatan. Program Roots Indonesia adalah program yang dirancang khusus untuk mencegah dan menangani perundungan di sekolah. Program ini dikembangkan oleh UNICEF Indonesia bekerjasama dengan pemerintah Indonesia, yaitu Pusat Penguatan Karakter Puspeka Kemendikbudristek RI, akademisi dan pakar di bidang kependidikan dan perlindungan anak. Program ini berfokus pada menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, positif, serta kondusif. Program Roots Indonesia ini dikembangkan dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan kekerasan antar teman sebaya yang berfokus menciptakan iklim yang aman dan nyaman di sekolah
dengan mengaktifasi peran murid sebagai agen perubahan. Program ini dilakukan secara daring untuk menyebarkan pesan tentang bahaya perundungan dan konflik di sekolah. Guru sebagai fasilitator memberikan panduan dan pendampingan untuk menyusun materi kampanye anti perundungan yang dapat digunakan oleh murid sebagai bentuk prakarya. Terdapat 15 sesi pertemuan yang dilakukan murid untuk menyusun materi kampanye tersebut, sehingga murid dapat membentuk soft skill mereka menjadi remaja yang berperilaku positif. Pada setiap pertemuan, murid diharapkan mampu berpartisipasi dalam memberikan perubahan, mengidentifikasi permasalahan, mengembangkan kemungkinan-kemungkinan solusi, berkesempatan melakukan aksi berbasis murid, membuat ide-ide mereka terlihat oleh murid lain, serta menggunakan media online bekerja sama dalam menyelesaikan tantangan kelompok. Program Roots Indonesia berfokus pada pencegahan perundungan. Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi semua siswa. Program Roots Indonesia memberikan edukasi kepada siswa tentang perundungan dan dampak negatifnya, serta melatih mereka tentang cara menangani perundungan. Program ini juga akan melibatkan orang tua dan masyarakat dalam upaya mencegah perundungan. Perundungan adalah masalah serius yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan emosional siswa. Program Roots Indonesia dirancang untuk membantu sekolah menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi semua siswa, di mana mereka dapat belajar dan berkembang tanpa rasa takut akan perundungan. Kegiatan kampanye program Roots Indonesia dapat dilakukan oleh siswa dengan beberapa cara berikut, yaitu 1. Membuat konten edukasi tentang perundungan di media sosial. 2. Berbagi pengalaman pribadi tentang perundungan. 3. Mengadakan sesi tanya jawab dengan siswa. Yang keempat, mengadakan kegiatan edukasi di sekolah. Terkini, program Roots Indonesia meluncurkan aplikasi anti perundungan untuk siswa. Aplikasi ini memungkinkan murid untuk 1. Melaporkan kejadian perundungan secara anonim. 2. Mendapatkan informasi tentang perundungan dan cara menanganinya. Yang ketiga, terhubung dengan konselor dan psikolog. Yang keempat, mengikuti tips dan trik untuk membangun mental yang kuat. Alasan saya mengadakan program Roots Indonesia, yang pertama, masih banyaknya satuan pendidikan menjadi tempat perundungan. Yang kedua, mengatasi permasalahan perundungan dengan membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Yang ketiga, menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman dengan membangun budaya anti perundungan dan meningkatkan rasa saling menghormati antar siswa. Yang keempat, meningkatkan kualitas pendidikan dengan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memungkinkan siswa untuk fokus belajar tanpa rasa takut. Yang kelima, membangun karakter siswa dengan memupuk nilai-nilai seperti empati, rasa hormat, toleransi, dan kepedulian terhadap orang lain. Yang keenam, mendukung program pemerintah mewujudkan pendidikan aman dan ramah anak. Yang ketujuh, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan siswa, mengembangkan keterampilan dan pengetahuan seperti komunikasi, pemecahan masalah, serta pengambilan keputusan. Yang kedelapan, memperkuat kerjasama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam mencegah dan menangani perundungan. Cara mencegah perundungan. Yang pertama, membangun pemahaman bersama. Menyatukan pemahaman tentang perundungan dan kekerasan di sekolah, serta bagaimana cara mencegah dan menanganinya. Yang kedua, meningkatkan peran murid, yaitu murid yang terpilih sebagai agen perubahan akan diberikan pelatihan dan pembekalan untuk mencegah perundungan. Mereka diajarkan cara mengenali tanda-tanda perundungan dan bagaimana bertindak untuk mencegahnya terjadi. Yang kedua, menyebarkan pesan anti perundungan. Para agen perubahan akan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan untuk menyebarluaskan pesan tentang bahaya perundungan dan pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif. Yang ketiga, mengintervensi. Mereka juga dibekali dengan keterampilan untuk melakukan intervensi secara positif jika mereka menyaksikan perundungan telah terjadi. Yang ketiga, mendukung guru dan orang tua. Melalui pelatihan dan pembekalan, murid dapat berperan aktif dalam mencegah dan menangani perundungan di sekolah serta lingkungan kerja. Tahapan kegiatan pelaksanaan program Roots Indonesia. Yang pertama, sosialisasi dan edukasi. Melakukan penyuluhan tentang perundungan dan dampak negatifnya.
memberikan edukasi tentang nilai-nilai anti perundungan dan karakter positif, membentuk agen perubahan dari kalangan siswa. Sosialisasi saya lakukan untuk pengurus OSIS dan MPK sebagai calon agen perubahan. Yang kedua, pelatihan keterampilan, melatih siswa tentang keterampilan sosial dan emosional, memberikan pelatihan kepada siswa tentang cara menangani perundungan, meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerjasama antar siswa. Pelatihan dilakukan secara daring. Yang ketiga, penguatan kebijakan, meninjau dan memperkuat kebijakan sekolah tentang perundungan, menetapkan sanksi yang tegas bagi pelaku perundungan, serta melindungi korban perundungan dari intimidasi dan balas dendam. Yang keempat, jadwal kegiatan, sosialisasi dan edukasi bulan pertama, kemudian pelatihan keterampilan bulan kedua dan ketiga, penguatan kebijakan, serta bulan keempat, kerjasama dengan orang tua dan masyarakat sepanjang tahun, dan monitoring dan evaluasi setiap semester. Yang kelima, motivasi, monitoring dan evaluasi, yaitu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya berjalannya program Roots Indonesia. Yang keenam, hasil yang diharapkan, tentunya terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif, berkurangnya kasus perundungan dan kekerasan di sekolah, serta meningkatnya karakter dan kepemimpinan murid. Diagram Y, Voice, Choice, Ownership. Yang pertama, suara atau voice. Murid memantau media sosial murid. Yang kedua, mencegah perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah. Yang ketiga, murid mengkampanyekan tentang perundungan, merasa aman dan nyaman di sekolah. Yang keempat, memiliki keberanian untuk melaporkan perundungan. Yang kelima, mengembangkan rasa empati dan kepedulian terhadap orang lain. Yang kedua, choice atau pilihan, yaitu membuka cakrawala murid bahwa ada berbagai pilihan yang dapat dijadikan pertimbangan sebelum menentukan keputusan. Yang kedua, memberikan kesempatan membuat dan menentukan pilihan. Yang ketiga, mendemonstrasikan pemahamannya tentang perundungan. Yang keempat, memberikan kesempatan memilih peran dalam program perundungan. Yang kelima, memberikan kesempatan menggali sumber-sumber belajar tentang perundungan. Yang keenam, melatih menjadi agen perubahan dalam mencegah perundungan. Dan yang ketujuh, menciptakan budaya sekolah yang positif dan anti perundungan. Kemudian kepemilikan, memberikan kesempatan murid untuk memilih beberapa kegiatan yang mereka lakukan terkait dengan pencegahan perundungan. Dalam melaksanakan kegiatan program Roots Indonesia, saya melakukan tahapan melalui tahapan Bagja. Yang pertama, Bagja yaitu B, buat pertanyaan. Pertanyaan utama yang saya lontarkan adalah: 1. Prakarsa perubahan apa yang akan dilakukan dan apa kekuatan yang murid akan kembangkan karakternya? Yang kedua, kekuatan aset apa saja yang dimiliki sekolah untuk mewujudkan program ini? Yang ketiga, tahapan apa saja yang diharapkan dapat dijumpai oleh pelaksana prakarsa perubahan? Daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Prakarsa perubahan apa yang akan dilakukan dan kekuatan apa yang akan dikembangkan karakter murid, yaitu melaksanakan program Roots Indonesia, program pencegahan dan penanganan perundungan di satuan pendidikan. Karakter murid sebagai agen perubahan adalah kepemimpinan murid dalam mencegah dan menangani perundungan. Kemudian kekuatan aset apa saja yang dimiliki sekolah, yaitu guru sebagai fasilitator dan murid sebagai pelaksana agen perubahan dengan sarana dan prasarana sekolah seperti komputer, lapangan, laboratorium, dan kekuatan aset yang lainnya. Yang ketiga, tahapan apa saja yang diharapkan dapat dijumpai oleh pelaksana prakarsa perubahan. Sebagai prakarsa perubahan, diharapkan mampu mewujudkan program yang berpusat dan mendukung terwujudnya kepemimpinan murid serta berpihak pada murid. Tahapan Bagja yang kedua, A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya: 1. Siapa saja yang akan menjadi agen perubahan? Bagaimana peranannya? Apa karakter yang akan dikembangkan sesuai profil pelajar Pancasila? Daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sebenarnya murid yang menjadi agen perubahan adalah murid yang mendapatkan suara terbanyak saat angket, antara 30-40 murid yang paling aktif di media sosial. Namun saya berpandangan murid yang menjadi pengurus OSIS atau MPK adalah murid yang memiliki cakrawala berpikir luas dan mereka juga aktif di media sosial, sehingga saya memilih pengurus OSIS dan MPK sebagai agen perubahan.
Yang kedua, karakter apa saja yang dikembangkan dalam program Roots Indonesia? Karakter yang akan dikembangkan oleh program ini adalah 6 elemen yang terdapat pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, mandiri, kreatif, gotong royong, bernalar kritis, dan berkebinekaan global. Yang ketiga, kegiatan apa saja yang dilakukan pada saat pelatihan secara daring tentang perundungan atau program Roots Indonesia selama 15 kali pertemuan. Murid diperkenalkan program Roots Indonesia, tahapan pelaksanaannya, bagaimana cara mencegah dan menangani masalah perundungan. Dari A sampai Z dijelaskan bagaimana tahapan-tahapan mencegah dan menangani perundungan, macam-macamnya, contohnya, serta cara menanganinya. Tahapan bakja yang ketiga adalah G, gali mimpi. Pertanyaannya, apa harapan yang bisa dilakukan dari program Roots Indonesia? Diharapkan dengan dilaksanakannya program Roots Indonesia di SMP Negeri 101 Jakarta akan terjadi minimalisir masalah perundungan, baik murid terhadap guru, guru terhadap murid, murid terhadap murid, dan guru terhadap guru. Yang kedua, apakah perundungan di satuan pendidikan bisa dibasmi sebanyak 100%? Mungkin program Roots Indonesia tidak bisa membasmi 100% masalah perundungan, namun setidaknya bisa menekan angka perundungan yang kian hari makin marak di satuan pendidikan. Sampai Mendikbudristek membuat peraturan menteri khusus masalah perundungan, yaitu Permendikbudristek RI nomor 46 tahun 2023 yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan perundungan di satuan pendidikan. Tahapan bakja yang keempat adalah J, jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa saja tahapan-tahapan pelaksanaan program Roots Indonesia yang akan saya laksanakan bersama pengurus OSIS dan MPK sebagai agen perubahan? Jawabannya, tahapan pra-pelaksanaan. 1. Memilih pengurus OSIS dan MPK sebagai agen perubahan. Yang kedua, melaksanakan sosialisasi program Roots Indonesia. Yang ketiga, melaksanakan pelatihan secara daring selama 15 kali pertemuan sampai mendapatkan sertifikat pelatihan. Yang keempat, membuat bahan kampanye anti perundungan seperti poster, video, dan lain-lain. Yang kelima, membuat pernyataan kesiapan menjadi agen perubahan melalui poster digital. Tahapan pelaksanaan. Yang pertama, melaksanakan pelatihan 15 kali pertemuan secara luring. Kedua, melaksanakan program Roots Indonesia secara prosedural sesuai yang diajarkan dalam pelatihan atau kampanye pencegahan dan penanganan perundungan. Yang ketiga, melaksanakan Hari Roots Day. Yang keempat, mendapatkan sertifikat luring. Tahapan terakhir pasca pelaksanaan yaitu melaksanakan evaluasi program Roots Indonesia. Tahapan bakja yang terakhir, A, atur eksekusi. Siapa saja yang paling berperan dalam program Roots Indonesia dan apa saja perannya? Jawabannya, semua warga sekolah memiliki peran yang penting. Kepala sekolah dan guru memiliki peran sebagai fasilitator yang menjalankan program ini. Murid menjadi agen perubahan yang menjalankan program ini sebagai subjek utama. Orang tua murid dan warga sekitar sebagai kontributor dan pengawas program ini, serta bisa dimintakan pendapatnya tentang program Roots Indonesia dan apa saja yang perlu dilakukan dan perlu dihindari. Yang keempat, pemerintah atau Puspeka Kemendikbud RI sebagai penyelenggara program Roots Indonesia, sebagai pengontrol program dan penyedia fasilitator dan pembuat juknis materi ini. Berikut ini adalah pengurus OSIS atau MPK calon-calon agen perubahan dalam program Roots Indonesia. Sembilan senjata untuk sukses menjadi agen perubahan. Syaratnya yang pertama, mempunyai komunikasi yang baik. Yang kedua, paham tantangan bisnis dan agenda transformasi. Yang ketiga, merencanakan dan mengelola proyek. Yang keempat, mampu menangani resistensi.
Yang kelima, mampu menangani situasi tidak pasti. Yang keenam, memiliki kinerja yang tinggi. Yang ketujuh, mempunyai interpersonal yang baik. Yang kedelapan, mampu berpikir kreatif. Dan yang kesembilan, sebagai role model. Tahapan-tahapan pelaksanaan program ROOTS yang sudah saya laksanakan. Yang pertama, memilih pengurus OSIS dan MPK tahun pelajaran 2023-2024 sebagai calon agen perubahan. Tahapan yang kedua, sebagai pembina OSIS dan MPK, saya memperkenalkan program ROOTS Indonesia serta menjelaskan dan mensosialisasikan apa yang dinamakan program ROOTS Indonesia dan progres yang akan dilaksanakan oleh pengurus OSIS dan MPK sebagai calon agen perubahan. Tahapan pelaksanaan program ROOTS yang sudah saya laksanakan yang ketiga adalah mengikuti pelatihan program ROOTS Indonesia melalui daring sejak tanggal 1 sampai 21 Februari 2024 selama 15 kali pertemuan sampai mendapatkan sertifikat. Para pengurus OSIS dan MPK sudah melaksanakannya, lebih dari 45 murid yang mengikuti pelatihan sampai mendapatkan sertifikat termasuk saya pribadi. Lebih lengkapnya terdapat di link berikut ini. Yang keempat, tahapan pelaksanaan program ROOTS yang sudah saya laksanakan. Semua calon agen perubahan membuat bahan kampanye anti perundungan berupa poster digital untuk disebarluaskan di media sosial dan mading. Yang kelima, pengurus OSIS dan MPK sebagai calon agen perubahan menyatakan kesiapannya untuk menjadi agen perubahan. Kemudian tahapan pelaksanaan program ROOTS yang akan saya laksanakan. Guru sebagai fasilitator dan murid sebagai agen perubahan sedang menanti panggilan dari Puspeka, Pusat Penguatan Karakter dari Kemendikbudristek RI, agar sekolah kami menjalankan program ROOTS Indonesia, yaitu pelatihan selama 15 kali pertemuan secara luring sampai melaksanakan Hari ROOTS Day, yaitu Hari Perundungan, Hari Anti Perundungan Nasional yang dirayakan setiap tanggal 21 November. Berikut adalah umpan balik murid setelah melaksanakan sosialisasi program ROOTS Indonesia yang saya laksanakan. Berikut ini contoh sertifikat pelatihan yang sudah dilaksanakan pengurus OSIS dan MPK yang telah melaksanakan pelatihan program ROOTS Indonesia, yaitu program anti perundungan menjadi perubahan di satuan pendidikan yang telah dilaksanakan bulan Januari sampai bulan Februari dan sudah mendapatkan sertifikat berikut ini. Lebih lengkapnya, sertifikat pelatihan yang telah diperoleh calon agen perubahan program ROOTS Indonesia bisa dilihat di link drive berikut ini. Tertulis tanggal sertifikat 26 September 2023, padahal mengikuti programnya dari tanggal 1 sampai 21 Februari 2024. Kemudian para calon agen perubahan membuat poster anti perundungan atau anti bullying. Berikut ini adalah contoh-contoh poster yang telah mereka buat. Setelah mendapatkan sertifikat pelatihan serta membuat poster anti perundungan, para calon agen perubahan juga membuat kesiapan menjadi agen perubahan, yaitu
itu mereka membuat poster yang menyatakan kesiapannya untuk menjadi agen perubahan program Roots Indonesia, yaitu program anti bullying. Berikut ini adalah dokumentasi sosialisasi program Roots Indonesia yang telah saya laksanakan bersama pengurus OSIS dan MPK tahun pelajaran 2023-2024 dan profil calon agen perubahan dari pengurus OSIS MPK tahun pelajaran 2023-2024. Aksi nyata modul 33 yang kedua yang saya laksanakan sebagai program pendamping atau sebagai program sekunder, yaitu melaksanakan program sholat tasbih, yaitu melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sebelum saya menjabarkan tentang program sholat tasbih, saya akan menjabarkan lembar identifikasi kekuatan diri saya yang diberikan ketika melaksanakan rakaat karya ke-6. Apa kompetensi yang menjadi kekuatan diri Anda untuk mendukung rencana program pengembangan sekolah Anda? Jelaskan. Kompetensi yang menjadi kekuatan saya adalah yang pertama, bisa berkolaborasi dengan siapa saja, dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, staf, rekan sejawat, murid, orang tua murid, komite sekolah, warga lingkungan sekolah tanpa membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, dan lain-lain. Yang kedua, saya memiliki sikap supel, mudah dalam bergaul, tidak pilih-pilih teman. Yang ketiga, prinsip yang saya pegang teguh adalah memiliki 1000 teman terlalu sedikit, memiliki 1 musuh terlalu banyak. Yang keempat, memiliki sikap respek dan responsif. Yang kelima, memiliki sikap fleksibel. Yang keenam, mau mendengarkan saran, masukan, dan kritik dari orang lain. Apa kompetensi yang perlu Anda kuatkan untuk mendukung rencana program pengembangan sekolah Anda? Kompetensi yang masih saya harus kuatkan adalah 1. Lebih banyak meluangkan waktu untuk diskusi dan mendengarkan keluhan orang tua murid dan komite untuk meminta saran dan masukannya. Yang kedua, mengajak guru lain berdiskusi dan berkolaborasi untuk praktik baik. Yang ketiga, bertukar siswa dengan kelas lain atau dari sekolah lain. Yang keempat, mendengarkan saran, masukan murid untuk mewujudkan kepemimpinan murid. Berikut ini adalah lembar rencana penguatan kompetensi diri guru penggerak yang berisi tentang apa kompetensi yang ingin Anda kuatkan, apa indikator keberhasilannya, apa aktivitas yang akan dilakukan, kapan waktu periode pelaksanaannya, apa sumber daya atau dukungan yang diperlukan, dan bagaimana Anda akan melakukan refleksi terhadap rencana pengembangan diri Anda dan melaksanakannya sejak kapan. Secara umum, aktivitas yang akan saya jalankan atau saya laksanakan untuk penguatan kompetensi diri guru penggerak adalah yang satu, menjalankan program Roots Indonesia. Yang kedua, menjalankan prakasa perubahan berupa melaksanakan sholat tasbih 1 bulan sekali. Yang ketiga, menjalankan prakasa perubahan membentuk klub klinik Al-Quran, serta menjalankan prakasa perubahan membentuk klub tari saman atau tari Ratu Jaro. Berikut ini adalah peristiwa atau fact program sholat tasbih. Latar belakang saya melaksanakan prakasa perubahan program sholat tasbih adalah
Yang pertama, berdasarkan hadis Nabi, laksanakanlah sholat tasbih minimal seumur hidup sekali. Sebelum saya melaksanakan Prakasa Perubahan, murid SMP Negeri 11 Jakarta belum pernah melaksanakan sholat tasbih, dan sekolah saya pun belum pernah mengadakan sholat tasbih. Yang kedua, merupakan program Prakasa Perubahan yang saya lakukan pada Lokakarya kedua. Yang ketiga, yang dilakukan pada aksi nyata program sholat tasbih adalah mewujudkan program yang belum pernah dilaksanakan di sekolah. Alasannya, sebagai umat beriman, perintah Nabi Muhammad SAW sangat penting untuk dilaksanakan. Yang keempat, hasil dari aksi nyata program sholat tasbih agar murid-murid mencintai Rasulullah SAW dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, terutama sholat sunnah yang masih asing bagi murid-murid. Perasaan atau feeling dan pembelajaran atau findings program sholat tasbih. Perasaan saya ketika saya melaksanakan aksi nyata program sholat tasbih adalah, ketika melaksanakan program ini saya sangat senang karena bisa mewujudkan murid-murid untuk mencintai dan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Pembelajaran atau findings pelaksanaan program sholat tasbih. Program sholat tasbih pembelajarannya adalah untuk mencintai Allah dan Rasul dengan melaksanakan pendekatan diri kepadanya. Berdasarkan Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28, yaitu hanya mengingat Allah hati ini akan menjadi tentram. Kemudian penerapan ke depan atau future program sholat tasbih. Pembelajaran yang didapat dari pelaksanaan keseluruhan program yang saya jalankan, baik keberhasilan maupun kegagalan, adalah pembelajarannya adalah untuk mencintai Allah dan Rasul dan melaksanakan pendekatan diri kepadanya. Rencana perbaikan program di masa mendatang adalah pelaksanaannya bisa dilakukan secara 2 minggu sekali, bukan hanya sebulan sekali, yaitu tiap hari Jumat, minggu kedua, dan minggu keempat. Struktur program sholat tasbih. Penanggung jawab Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Jakarta, Ketua Pelaksana saya Isfani SAG SPD, pendampingnya guru-guru agama. 1. Lukman Hakim SAG, 2. Supartono SAG, yang ketiga Herman Haryanto SPDI. Sebagai agen perubahan adalah pengurus dan anggota OSIS dan MPK serta pengurus rohani Islam. Berikut ini adalah hasil dokumentasi saya melaksanakan program sholat tasbih. Pertama, diskusi dengan kepala sekolah. Kemudian pelaksanaan sholat tasbih di sekolah, dan setelah diunduh di channel YouTube. Allahu Akbar. Allah. Aksi nyata yang ketiga untuk modul 3.3 adalah sebagai program pendamping atau program sekunder. Yang ketiga adalah pelaksanaan program klub klinik Al-Quran, yaitu program untuk murid yang buta huruf Al-Quran atau murid yang tidak bisa membaca Al-Quran. Peristiwa program klub klinik Al-Quran. Latar belakang saya melaksanakan Prakasa Perubahan program klinik Al-Quran adalah: 1. Masih banyaknya murid-murid SMP Negeri 11 Jakarta yang tidak bisa membaca Al-Quran, kitab sucinya sendiri. Yang kedua, merupakan Prakasa Perubahan yang saya lakukan pada Lokakarya kedua. Yang ketiga, yang dilakukan pada aksi nyata program klinik Al-Quran adalah mewujudkan kepemimpinan murid melalui klub klinik Al-Quran. Murid yang lebih pandai membaca Al-Quran menjadi tutor sebaya bagi yang belum bisa membaca Al-Quran. Alasannya, masih banyak murid-murid SMP Negeri 11 Jakarta yang tidak bisa membaca Al-Quran. Hasil dari aksi nyata program sholat
program surat tasbih yang diharapkan adalah murid-murid SMP Negeri 11 Jakarta yang tidak bisa membaca Al-Quran diharapkan mampu membaca Al-Quran dengan baik. Perasaan atau feeling dan pembelajaran atau findings program klub klinik Al-Quran. Perasaan saya ketika atau setelah melaksanakan aksi nyata program klub klinik Al-Quran adalah ketika dan setelah melaksanakan program ini saya terharu bercampur bangga jika kelak-kelak murid-murid saya bisa membaca Al-Quran semuanya. Pembelajarannya dalam pelaksanaan program klub klinik Al-Quran adalah pembelajarannya adalah Al-Quran semakin dipelajari, semakin mudah dan semakin kita cinta kepada kitab suci umat Islam. Penerapan ke depan program klub klinik Al-Quran adalah pembelajarannya adalah untuk mencintai Allah dan Rasul dengan melaksanakan pendekatan diri kepadanya, yaitu hanya mengingat Allah hati ini akan menjadi tentram, yaitu Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Rencana perbaikan program di masa mendatang lebih intens pertemuan klinik Al-Quran agar yang tidak bisa membaca Al-Quran lebih cepat bisa membaca Al-Quran. Berikut ini adalah struktur program klinik Al-Quran. Dan berikut ini adalah dokumentasi ketika melaksanakan program klub klinik Al-Quran. Wafil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Aksi nyata yang keempat untuk modul 3.3 yang saya laksanakan adalah melaksanakan program klub tari saman atau klub Ratu Jaro, yaitu bagi siswa yang berminat untuk mengikuti program tari saman atau klub Ratu Jaro bisa mengikuti program ini yang saya laksanakan sebagai prakarsa perubahan. Peristiwa program klub tari saman atau Ratu Jaro. Latar belakang saya melaksanakan program klub tari saman atau Ratu Jaro adalah satu, minimnya dana sekolah untuk membayar pelatih ekskul. Sementara klub tari saman atau Ratu Jaro banyak murid yang meminatinya untuk belajar tarian tersebut. Sehingga saya membentuk klub bukannya ekskul, karena yang melatih kakak kelasnya yang berpengalaman tampil di kegiatan SMP Negeri 11 Jakarta dan mereka tidak dibayar. Yang kedua merupakan program usulan yang baru saya lakukan berkaitan dengan minimnya anggaran untuk honorarium pelatih ekskul. Yang ketiga yang dilakukan pada aksi nyata program klub tari saman atau Ratu Jaro adalah klub ini juga sangat kental mewujudkan kepemimpinan murid. Alasannya banyak murid yang berminat belajar tari saman atau Ratu Jaro. Alasannya minimnya dana sekolah yang untuk membayar pelatih ekskul. Sehingga saya membentuk klub karena yang melatih kakak kelasnya yang berpengalaman tampil di kegiatan SMP Negeri 11 Jakarta. Program ini juga bisa mewujudkan kepemimpinan murid. Hasil dari aksi nyata program klub tari saman atau Ratu Jaro adalah mengadakan klub tari saman dan Ratu Jaro. Harapannya makin cintanya murid-murid dengan budaya lokal dan budaya Nusantara, khususnya tarian yang berkenaan dengan agama. Kemudian perasaan atau feeling dan pembelajaran atau findings program klub tari saman atau Ratu Jaro. Perasaan saya ketika atau setelah melaksanakan aksi nyata ini adalah
sangat senang dan bangga bisa mewujudkan impian dan keinginan mereka sendiri, serta bisa mewujudkan kepemimpinan murid sama seperti program Roots Indonesia. Pembelajaran dari pelaksanaan program klub tari Jaro, tari saman atau Ratu Jaro adalah pembelajarannya untuk makin mencintai budaya Nusantara dan harus bisa serta mencintai salah satunya adalah melalui tarian. Penerapan ke depan program klub tari saman atau Ratu Jaro adalah pembelajarannya untuk makin mencintai budaya Nusantara dan harus bisa serta mencintai salah satunya melalui tarian. Rencana perbaikan atau perbaikan program di masa mendatang adalah lebih banyak lagi melibatkan murid-murid agar makin banyak yang mewujudkan kepemimpinan murid serta kolaborasi dan tutor sebaya baik sebagai kakak kelas maupun sebagai adik kelas. Struktur program klub tari saman atau Ratu Jaro. Penanggung jawab kepala sekolah, kemudian yang pelaksana adalah saya sendiri. Sebagai agen perubahan ada kelas 7 terpilih sebagai efek program dan kelas 8 sebagai agen perubahan. Latar belakang saya melaksanakan atau membentuk klub tari saman atau Ratu Jaro adalah ketika akreditasi sekolah yang minim acara, saya membentuk klub tari saman untuk menjadi pembuka pada kegiatan akreditasi sekolah. Kemudian ketika perpisahan kelas 9 yang minim acara, saya meneruskan program klub tari saman atau Ratu Jaro pada Maret 2023. Setelah berhasil membentuk klub tari saman atau Ratu Jaro pada tahun 2023, dilanjutkan saya membentuk klub tari saman atau Ratu Jaro pada Januari 2024 dengan mewujudkan kepemimpinan murid untuk kelas 7. Mereka yang tampil pada perpisahan kelas 9 tahun 2023 menjadi agen perubahan yang melatih adik kelasnya. Dengan model kolaborasi sekaligus tutor sebaya bagi adik-adiknya, sikap kepemimpinan murid ini sangat kental pada program ini. Berikut ini adalah dokumentasi ketika melaksanakan latihan program tari saman atau Ratu Jaro. Salam alaikum kami ucapkan para undangan yang baru tegak karena salam nawikan sunnah jangan tak memat tanda mulia. Salam alaikum kami ucapkan para undangan yang baru tegak salam sejahtera semua kita pendidikan bangsa damai sentosa. Inilah hasil latihan dapat tampil luar biasa pada acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad 1445 Hijriah pada tanggal 1 Maret 2024. Bisa disaksikan di link YouTube berikut ini. Yang baru tegak karena salam nawikan sunnah jangan tak memat tanda mulia. Salam alaikum kami ucapkan para undangan yang baru tegak salam sejahtera
Berikut adalah dokumentasi hasil prakarsa perubahan Tari Saman Ratu Jaroh. Assalamualaikum kami ucapkan para undangan yang baru dekat karena salam nawikan sunnah Jaroh tameman tanda mulia. Salam alaikum kami ucapkan para undangan yang baru dekat salam sejahtera semua kita pendidikan bangsa damai sentosa. Berikut ini adalah evaluasi yang saya laksanakan sebelum dan setelah melaksanakan 4 program yang telah saya jalankan maupun yang akan saya jalankan dengan menjalankan 4 komponen, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, serta penerapan ke depan, yang merupakan masing-masing dari 4 program yang telah dan yang akan saya jalankan pada program pengembangan sekolah pada modul 3.3 berikut ini. Adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu.
bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Pada hidup memberikan senyuman abadi, walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Takkan terikat waktu, jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Oh, menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Selamanya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup memberikan senyuman abadi, walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita.
Demikian presentasi saya untuk modul 3.3. Harapannya semoga program yang saya jalankan dan yang akan saya jalankan berikutnya bisa mewujudkan murid, berpusat pada murid dan berdampak positif bagi murid. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Israni SAG SPDI, guru PAI dan guru PPT SMP Negeri 11 Jakarta, calon guru penggerak angkatan 9 Jakarta Barat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.